Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika, Stambuk A40118048. Saya akan menjelaskan materi kebijakan pendidikan. Materi yang pertama itu ada formulasi kebijakan pendidikan, kemudian ada komponen formulasi kebijakan pendidikan, dan yang terakhir ada proses formulasi kebijakan pendidikan. Materi yang pertama yaitu formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan, sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha untuk mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan pendidikan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan formulasi kebijakan. Kemudian materi yang kedua yaitu komponen formulasi kebijakan pendidikan. Menurut Wibawa, komponen atau unsur yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan yaitu yang pertama, tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk tindakan pola-pola tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Norma yang terbentuk oleh tindakan tadi akan mengubah atau setidaknya mempengaruhi tujuan sistem. Kemudian komponen yang kedua ada aktor. Aktor merupakan orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan yang berfungsi akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Untuk dapat tetap bermain di dalam sistem tersebut, mereka harus memiliki komitmen terhadap aturan main yang pada mulanya dirumuskan secara bersama-sama oleh semua aktor. Kemudian komponen yang terakhir ada orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses-proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Kemudian materi proses formulasi kebijakan pendidikan. Proses yang pertama ada perumusan masalah kebijakan. Dalam proses ini, kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan. Kemudian proses yang kedua yaitu penyusunan agenda pemerintah. Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif. Sehingga biasanya agenda pemerintahan ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Kemudian proses yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Dalam proses ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu identifikasi alternatif. Identifikasi ini dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Terdapat problem yang sama atau mirip.
dapat saja dipakai alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih. Kemudian tahap yang kedua, mendefinisikan dan merumuskan alternatif. Tahap yang kedua ini bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menilai alternatif. Menilai alternatif ini yaitu kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai atau bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian tahap yang terakhir yaitu memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melaksanakan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Kemudian proses formulasi kebijakan yang terakhir ada pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial, seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik, dan sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.